saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa itu reasuransi syariah. Reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Prinsip syariah tersebut adalah meniadakan unsur ketidakpastian atau gharar, meniadakan unsur judi atau maisir, atau meniadakan unsur bunga atau riba. Adanya prinsip takaful atau saling tolong-menolong, adanya prinsip tabaruk atau donasi ataupun hibah, serta amanah dan kepercayaan. Perbedaan reasuransi syariah dengan reasuransi konvensional. Berdasarkan prinsip dasar, reasuransi syariah memiliki prinsip takaful, yaitu saling tolong-menolong, dan tabaruk seperti donasi ataupun hibah. Sedangkan pada reasuransi konvensional, transfer risiko berdasarkan prinsip jual-beli, yaitu pertukaran premi dengan janji ganti rugi. Kemudian, berdasarkan kepemilikan dana. Berdasarkan kepemilikan dana, pada reasuransi syariah, dana kontribusi atau tabaruk adalah milik bersama peserta. Perusahaan reasuransi hanya pengelola. Sedangkan pada reasuransi konvensional, dana premi menjadi milik perusahaan reasuransi. Selanjutnya, berdasarkan pembagian keuntungan. Berdasarkan pembagian keuntungan, pada reasuransi syariah, keuntungan dapat dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan akad. Sedangkan pada reasuransi konvensional, keuntungan menjadi milik perusahaan reasuransi. Lalu, berdasarkan investasi. Pada reasuransi syariah, investasi hanya pada instrumen keuangan syariah yang halal dan bebas riba. Sedangkan pada reasuransi konvensional, investasi dapat pada berbagai instrumen keuangan, termasuk yang mengandung riba. Dan yang terakhir, berdasarkan pengawasan. Reasuransi syariah diawasi oleh DPS dan otoritas, sedangkan reasuransi konvensional diawasi oleh OJK. Selanjutnya adalah model-model reasuransi syariah. Beberapa model reasuransi syariah yang umum dikenal antara lain: pertama, modal mudharabah. Pada modal mudharabah, perusahaan reasuransi bertindak sebagai mudharib, yaitu pengelola dana, dan perusahaan asuransi sebagai sahibul mal, yaitu pemilik dana. Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Kedua, modal wakalah. Pada modal wakalah, perusahaan reasuransi bertindak sebagai wakil atau agen yang mengelola risiko dan dana atas nama perusahaan asuransi dengan mendapatkan ujrah, yaitu fee. Terakhir, modal hybrid. Modal hybrid adalah gabungan elemen dari modal mudharabah dan modal wakalah. Selanjutnya, fungsi dan tujuan reasuransi syariah. Yang pertama, mekanisme operasional pada reasuransi syariah menggunakan sistem yang dibenarkan secara syariah, di mana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus lepas dari praktek gharar, maisir, dan riba. Dalam transaksi kerjasamanya harus menggunakan skim bagi hasil atau mudharabah. Sebagaimana umumnya dalam akad ijarah, dalam asuransi syariah, atau akad lainnya yang dibenarkan secara syariah. Yang kedua, stabilitas keuangan. Membantu perusahaan asuransi syariah menjaga stabilitas keuangannya dengan mengurangi dampak kerugian beserta akibat klaim. Yang ketiga, distribusi risiko. Menyebabkan risiko ke beberapa pihak sehingga tidak terkonsentrasi pada satu perusahaan asuransi. Landasan hukum asuransi syariah termasuk dalam firman Allah dalam surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan
wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutun innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha. Adapun yang menjadi dasar hukum asuransi syariah di Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pengasuransian. Yang kedua, ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424 KMK 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga, ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI Nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Yang keempat, ada Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kependudukan 4499 LK 2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Nah teman-teman, di Indonesia ada loh perusahaan reasuransi syariah, namanya yaitu PT Reasuransi Syariah Indonesia atau Reindo Syariah, berdiri pada tanggal 4 Mei 2016 dan resmi beroperasi pada 1 Juni 2016. PT Reasuransi Syariah Indonesia dikenal dengan Reindo Syariah, merupakan perusahaan reasuransi full-fledged retake-full pertama dan satu-satunya di Indonesia. Reindo Syariah melakukan usaha pertanggungan ulang berdasarkan prinsip syariah untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan penjaminan. Untuk logo perusahaannya, teman-teman bisa lihat ya di PPT. Dari materi yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan, reasuransi syariah merupakan solusi penting bagi industri asuransi syariah untuk mengelola risiko secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mekanisme saling menanggung dari berbagai risiko, reasuransi syariah berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.